נכנסנו לבית, הם ישבו ואוכלו, בזמן שהם התפללו, הוציאו עין אחד לאבא, האבא כפות, האבא ואמא כפותים מאחורה, מולם שתי ילדים שיושבים, האבא עם עין אחת בחוץ, האמא שד אחד הם הורידו, ילד בן 7, הורידו לו כמה אצבעות, הילדה, הכף רגל, הורידו לה, הם פתחו שולחן באמצע והם אוכלו. אתה מבין מה זה? זה פשוט לא יאומן נכון. שתי בתים אחר כך, אישה בהיריון, פתחו לה את הבטן, פשוט פתחו לה, והתינוק עדיין בפנים עם סכין. לוקחים את זה, ואחרי זה יראו לה מאחורה. אפילו חיות אי אפשר להגיד עליהם. זה לא יאומן מה שראו פה. תשמעו. אז שתי ילדים 10 ו10, ידיים מאחורה, אפילו לא ירועים, שרפו אותם בחיים. עשו מהם פייל, עשו מהם ערימה, 2 ערימות. Palestina atau Israel? Aku Israel. Israel. Alasannya dukung Israel sendiri kenapa, Bu? Gimana ya? Soalnya kan di sini antara Israel sama Palestina sering debat gitu ya. Kadang ini ya orangnya kan ada sisi baik, sisi enggak gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Nah, itu tadi Bapak Ibu, cuplikan videonya yang bisa membangkitkan kemarahan Israel. Mereka bukan saja menyerang Israel dengan ribuan roket, tetapi bagaimana seperti yang kita saksikan sama-sama di cuplikan video tadi Bapak Ibu. Itu adalah cerita orang yang menyaksikan sendiri bagaimana kebiadaban Hamas. Bapak Ibu, dulu waktu saya masih berada di dalam agama Islam, saya mendengar kabar bukan seperti yang kita dengar di cuplikan video di awal tadi Bapak Ibu. Tidak. Ya, yang sering diperdengarkan adalah bagaimana kebiadaban Israel, bagaimana jahatnya Israel, bagaimana bejatnya Israel. Nah, kenapa ini yang mereka perdengarkan? Karena mereka mempertontonkan, mereka memperlihatkan, mereka mempublikasikan di saat Israel menyerang Hamas. Padahal Israel bukan menyerang Hamas, tetapi Israel membalas setiap serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas duluan. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika Israel membalas serangan, ramai-ramai media mempublikasikan serangan Israel seolah-olah begitu biadabnya Israel, seolah-olah begitu bejatnya Israel, seolah-olah begitu jahatnya Israel. Nah, ini yang dulunya saya dapat kabar Bapak Ibu. Ya, dan inilah yang diberitakan setiap terjadi peperangan antara Israel, Palestina, dan Hamas. Bukan cerita yang sebenarnya yang seperti yang kita lihat cuplikan video di awal tadi Bapak Ibu. Dan kita tidak pernah mendengar media-media lokal, khususnya dari saudara kita dari seberang, mereka mempublikasikan cuplikan video tadi Bapak Ibu. Ya, televisi-televisi nasional juga tidak pernah. Ya, tidak pernah menyiarkan berita-berita seperti berita di awal video tadi. Nah, itulah Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang membuat kemarahan Israel, yang membangkitkan kemarahan Israel, saudara.
Tetapi lagi-lagi Hamas tidak pernah ada yang mengutuk. Di saat Hamas melakukan serangan, kita harus ulang-ulang supaya teman-teman kita dari seberang bisa berpikir dengan akal yang sehat. Bisa berpikir dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Bukan berpikir dengan kemarahan, bukan berpikir dengan kegeraman, bukan berpikir dengan nafsu belaka. Tetapi kita benar-benar berpikir dengan netral, berpikir dengan hati dan pikiran kita yang sehat. Di saat Hamas melakukan serangan, ramai-ramai orang memberikan dukungan, teriak nama Tuhan, bertasbih, berdoa supaya Hamas menang dalam peperangan ini. Seolah-olah teman-teman kita di seberang itu mendukung setiap serangan yang dilakukan oleh Hamas. Seperti ada dukungan yang terselubung yang mereka pertontonkan, yang mereka perdengarkan kepada dunia di saat Hamas melakukan serangan kepada Israel. Orang teriak nama Tuhan, orang berdoa supaya Hamas menang. Orang meminta kepada Tuhan, ya Allah berikan kemenangan kepada Hamas. Kapan mereka berdoa? Ketika mereka melihat Hamas melakukan serangan kepada Israel. Dan kita melihat Bapak Ibu, ada banyak sekali, ratusan bahkan ribuan orang juga meninggal di Israel. Anak-anak meninggal, ibu-ibu meninggal, ya, bayi banyak yang tergeletak. Tetapi orang mulai mengutuk ketika Israel membalas serangan yang dilakukan oleh Hamas. Mereka mulai mengutuk, semua orang mengutuk, termasuk kepala negara, menteri, semua pemuka agama mengutuk serangan Israel. Padahal Israel membalas setiap kebiadaban daripada Hamas. Tetapi kita tidak bisa melihat itu semuanya. Kenapa kita tidak bisa melihat itu semuanya? Kenapa kita tidak bisa netral? Ya kenapa? Apakah gara-gara mereka teriak nama Tuhan? Apakah ketika mereka melakukan serangan mereka bertakbir sehingga kita menganggap bahwa dia ini adalah teman, sahabat, kerabat kita, dia ini adalah orang yang seiman, seagama yang harus kita dukung? Kalau begitu, bukankah kita mendukung peperangan, mendukung orang yang melakukan kejahatan? Janganlah kita melihat sebelah mata, mengutuk Israel di saat Israel menyerang, membalas serangan Hamas. Bapak Ibu, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, rumah sakit hancur itu kenapa? Sekolah hancur itu kenapa? Tempat-tempat umum itu hancur itu kenapa? Tempat bermainnya anak-anak itu hancur kenapa? Ini semua ulah kebiadaban daripada Hamas. Karena Hamas yang memulai duluan menyerang Israel. Dan setelah mereka melakukan serangan yang membabi buta ke Israel, mereka sembunyi di rumah-rumah sakit. Ya, mereka gali terowongan di bawah rumah sakit. Lalu mereka sembunyi di sana. Ya, terpaksa di Israel membalas serangan dimanapun Hamas bersembunyi. Dimanapun Hamas bersembunyi, terpaksa Israel membalas serangan Hamas. Sehingga rumah sakit hancur. Lalu Hamas pergi ke rumah sekolah. Di situ dia buat juga terowongan. Ketika dibalas, rumah sekolah hancur. Dan tempat bermain anak-anak. Tetapi Bapak Ibu, sudah banyak sekali orang yang sudah dipersiapkan oleh Hamas di tempat-tempat tertentu. Di pojok-pojok tertentu sudah dipersiapkan orang mereka. Mereka sudah siap dengan alat yang ada di tangan mereka, yang dinamakan dengan kamera. Bapak Ibu, sudah siap dengan kamera dan siap dipublikasikan. Lalu mereka menulis bahwa ini loh kebiadaban Israel, ini loh kejahatan yang dilakukan oleh Israel, ini loh serangan Israel. Akhirnya dunia mengecam Israel. Tetapi hari ini adalah zaman sudah canggih. Internet mudah diakses di mana-mana. Sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Kalau tidak Bapak Ibu, maka kita semua akan melakukan, akan berpikir sama dengan teman-teman kita berpikir. Dan itu dulu saya berpikir. Bagaimana kebiadaban Israel, bagaimana kejahatan Israel, bagaimana kelakuan bejatnya Israel Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu yang mereka pertontonkan semuanya saudaraku.
Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya peperangan ini segera berakhir. Sangat kita sayangkan, banyak sekali korban jiwa berjatuhan di antara kedua belah pihak, baik dari Israel maupun dari Palestina. Tetapi saudaraku ini kasih Tuhan, yang sering dipertontonkan adalah anak-anak Palestina, tetapi anak-anak Israel tidak pernah dipertontonkan, tidak pernah diliput. Dan Israel itu bukan negara yang cengeng, yang meminta belas kasihan dunia, tidak. Tetapi kita melihat hari-hari ini ada banyak sekali dunia yang mulai terbuka pikiran mereka, yang mulai terbuka hati mereka, yang mulai menemukan kebenaran, yang bisa netral, sehingga mereka berpihak kepada Israel, membantu Israel, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi yang kita anggap bahwa mereka membantu Palestina, membantu Hamas, ternyata Arab Saudi justru memberikan bantuan mereka kepada Israel. Dan ini sudah banyak sekali beredar video. Yang dulunya mereka secara sembunyi-sembunyi, tetapi hari-hari ini mereka sudah memberikan dukungan kepada Israel secara terang-terangan, diupload juga di media sosial. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, gara-gara kebiadaban daripada Hamas, Palestina yang dulunya enak dipandang mata, enak dilihat, jadi hancur Bapak Ibu. Negaranya jadi hancur, rakyat menderita, anak-anak menderita, kaum ibu-ibu menderita, kaum bapak-bapak menderita. Saudaraku, siapa yang bertanggung jawab atas ini semuanya? Masihkah kita mengutuk Israel? Masihkah kita mengatakan Israel jahat? Masihkah kita mengatakan Israel kurang ajar? Padahal semua yang memulai ini semua adalah Hamas. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, benar-benar saya berharap mari kita berdoa. Kita ambil waktu supaya semua ini berakhir. Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Beginilah keadaan Gaza hari-hari ini. Seperti saya katakan tadi, semua ini dimulai dari Hamas. Bagaimana cuplikan videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi,
tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Akan banyak orang-orang yang kita dengar, banyak orang menangis, banyak orang menderita, banyak orang khawatir, banyak orang gelisah. Tetapi kita harus persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk menunggu kedatangan Dia yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Dia yang kedua kali semakin nyata, semakin dekat, semakin di depan mata kita. Persiapkan diri kita. Kita siap atau kita tidak siap, Dia pasti datang yang kedua kali. Maka berbahagialah kita bila kita masih beriman kepada Dia sampai akhir zaman, karena kita akan selamat. Bila tidak, kita tidak akan selamat. Kita akan tertinggal di dunia ini. وين ضرب في الصوت؟ والله ما بعرف وين ضرب في الصوت؟ Itu tadi saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja. Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Bapak Ibu, di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa, mengambil waktu supaya peperangan ini segera berakhir. Karena sangat kita sayangkan, antara kedua belah pihak sangat banyak yang sudah jatuh korban. Tetapi yang menikmati ini semua adalah orang-orang tertentu, Bapak Ibu, golongan-golongan tertentu, dengan memanfaatkan semua apa yang terjadi hari-hari ini. Lalu banyak orang mengait-ngaitkan semua ini, Bapak Ibu, dan kita bersyukur ada banyak orang juga mengutip kitabnya, kita juga mengutip firman Tuhan, mengutip kitab kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, dan nanti kita akan melihat ya mana yang tergenapi. Kitab siapa yang tergenapi, kita bisa melihat juga nantinya. Disinilah diujinya semua kebenaran. Ya, diujinya semua yang pernah tertulis dalam kitab masing-masing. Nah, karena ada banyak orang agama yang punya kitab masing-masing, mereka juga mengutip ayat-ayat yang tertulis dalam kitabnya. Dan kita juga, Bapak Ibu, mengutip ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab kita. Dan nanti akan kelihatan, nanti akan kita ketahui semuanya. Mana yang benar-benar terjadi dan mana yang benar-benar tergenapi. Ya, sudah saatnya kita adu argumentasi secara benar, secara real, dan sudah saatnya kita memperlihatkan kitab masing-masing, ya, keistimewaan kitab masing-masing dan kehebatan kitab masing-masing. Memang ini tidak dibenarkan oleh semua agama, tetapi Bapak Ibu, kita juga sesekali perlu berbicara seperti ini, saudaraku. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, kiranya video ini bisa membuka pikiran teman-teman kita dari seberang. Siapapun yang menonton video ini, jangan Anda dulu menghina, mengolok-olok, mencaci maki, tetapi coba tempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral, sehingga kita bisa melihat mana apa yang sebenarnya yang sedang terjadi di lapangan, sehingga kita tidak asal mengutuk. Ya, kita tidak asal mengutuk, kita tidak asal mengutuk. Firman Tuhan sudah mengatakan, siapa yang mengutuki, maka dia akan dikutuki. Siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Dan firman Tuhan ya dan amin. Semua yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti tergenapi, pasti terjadi. Firman Tuhan, ya, kitab ayat yang tertulis dalam firman Tuhan belum pernah satu pun Tuhan mengingkari. Belum satu pun juga Tuhan batalkan setiap apa yang sudah difirmankan. Siapapun dia, orang manapun dia yang mengutuk Israel akan dikutuk.
Yang memberkati akan diberkati. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hawasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Aruna Yesua Hamasiyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Portadin. Terima kasih.